Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 44 ayat 18 sampai 21, dilanjutkan dengan ayat 23b sampai ayat 29 dan pasal 45 ayat 1 sampai 5. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, 'Masih adakah ayah atau saudaramu?' Dan kami menjawab, 'Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayah sangat mengasihi dia.' Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia.' Lagi tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi.' Setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, 'Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita.' Tetapi jawab kami, 'Kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami.' Kemudian berkatalah hambamu, 'Ayah kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka.' Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, 'Suruhlah keluar semua orang dari sini.' Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya.
Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini, sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah di mana kerajaan surga itu? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus para murid-Nya untuk pergi dan mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Bagi Yesus, surga bukanlah semata-mata sebuah janji yang terpenuhi sesudah kematian. Kerajaan surga harus dimulai dalam hidup kita di dunia ini. Itulah sebabnya perintah untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat disusul dengan perintah untuk meringankan beban hidup orang lain. Di samping itu, Yesus meminta agar dalam menjalankan tugas perutusan, para murid tidak membawa bekal.
tuntutan Yesus itu terdengar berlebihan. Bukankah sudah sewajarnya ketika bepergian, orang membawa bekal yang lebih dari cukup? Tentu Yesus tidak bermaksud agar tuntutan itu dilaksanakan secara harafiah. Yesus menantang kesungguhan para murid. Mereka diingatkan agar tidak mengandalkan kekuatan dan perhitungan-perhitungan manusiawi belaka, melainkan agar mengandalkan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, perintah Yesus tersebut tidak hanya berlaku bagi para muridnya 2000 tahun yang lalu, tetapi juga berlaku untuk kita sekarang ini. Kita menyebut diri orang Kristen. Artinya, kita adalah murid Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita mengemban tugas perutusan untuk mewartakan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Caranya bukan dengan pergi kemana-mana dan berkhotbah, melainkan dengan bersikap ramah dan turut meringankan beban hidup orang lain. Kalau tidak bisa meringankan beban orang lain, sekurang-kurangnya kita tidak menambahnya. Sekedar contoh, seorang ibu miskin memberikan sumbangan Rp50.000 untuk orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Itulah semua uang yang dimilikinya pada saat itu. Uang itu sangat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan biaya perawatan di rumah sakit, tetapi sangat berarti sebagai bentuk pengorbanannya untuk meringankan beban orang lain. Semoga demikian. Amin.